semuanya ya. Masih lemes ya. Halo, selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, oke. Ada sukacita pagi hari ini? Oke. Mari kita hari ini mau memulai ibadah kita. Kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan untuk kami Tuhan, yang selalu kami rasakan dalam penyertaan-Mu dalam minggu-minggu ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, tiba saatnya kami datang Tuhan ke rumah-Mu. Kami ingin Tuhan untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan tertinggi Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk memberkati setiap dari kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan telinga kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memulai pada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya undang semua untuk kita makin berdiri. Kita mau lebih semangat untuk memuji Tuhan. Amin.
selalu menyertai perjalanan langkah kaki kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Di sepanjang bulan ini kami melihat kuasa-Mu dinyatakan, kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua pujian penyembahan kami biar kiranya menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Berdoa biar kiranya firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang terbatas. Tuhan pakai untuk menyeberangkan kebenaran firman-Mu, sehingga di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kami, memperbaharui komitmen kami, mengubah cara pandang kami Tuhan tentang kehidupan, tentang Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah bagi kami dan kami siap mendengar. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan antusias. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani di hari ini. Gembala kita sedang pelayanan di luar kota, dan ya Tuhan menolong kita karena kita telah melewati bulan ini dan kita sudah tiba. Hampir beberapa hari lagi akan masuk bulan November begitu. Kalau orang Poso bilang habis Agustus itu langsung Desember. Pokoknya ber langsung Desember. Makanya orang Poso bilang pokoknya babi-babi di kandang itu kalau mulai dengar lagu Natal itu pasti diam-diam di kandang, karena dia tahu harinya sudah akan tiba begitu. Puji Tuhan, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih untuk kesediaannya. Nah, ketika gembala kita kemudian bilang, ya nanti kamu sharing tanggal 27 ya. Oh iya Pak, teksnya tentang apa? Ini teksnya udah ditentukan, penantian sebuah keluarga. Waduh, keluarga ya. Kemarin mau ngomong tentang keluarga. Nah, tapi saudara, ketika saya baca kemudian lihat penantian sebuah keluarga gitu. Nah, sebelumnya saya berasal dari keluarga Kristen gitu, memang orang tua hamba Tuhan begitu. Tetapi mama itu 12 bersaudara, satu lusin begitu. Kalau papa itu cuma 2 orang bersaudara. Papa ini anak paling bungsu, kakaknya perempuan gitu. Dan jauh sebelum pada akhirnya saya melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kami, dan kemudian semua mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami melihat proses yang begitu panjang sebelum Tuhan bekerja dan kemudian melawat keluarga kami, terlebih khusus keluarganya Papa begitu. Nah, jadi karena Papa itu cuma 2 orang bersaudara, kakaknya seorang perempuan. Nah, akhirnya pada waktu itu menikahlah tante saya dengan seseorang yang Muslim begitu. Menikah dengan seseorang yang dari agama seberang begitu, saudara. Sehingga pada waktu dia menikah, Papa itu udah ingatin, kamu coba pikir baik-baik, coba pikir ulang gitu. Kamu betul mau tinggalkan Tuhan gitu. Kamu betul mau tinggalkan imanmu, kamu betul mau jual Tuhanmu gitu hanya demi cinta. Nah, pada akhirnya dia tetap menikah, dan saudara tahu yang luar biasanya rupanya dalam proses masa pernikahan mereka itu, di situ rupanya Tuhan bekerja, tidak hanya bekerja bagi tante itu, tetapi bekerja juga bagi papa begitu. Sehingga papa waktu itu yang hampir menikah, kemudian terus Tuhan tuntut kakakmu dalam doa-doanya. Tuhan selalu bilang kakakmu begitu. Kakakmu, dan berbagai upaya yang papa lakukan supaya kakaknya ini kembali ke Tuhan gitu. Kembali ke Kristen. Nah, pada akhirnya sampai satu peristiwa di mana Tuhan bekerja, dan pada akhirnya kami melihat Tuhan melawat keluarga kami, terlebih khusus keluarga dari papa.
Sehingga pada akhirnya ketika kembali ke agama Kristen gitu, dan sepupu saya yang awalnya kakak sepupu yang paling tua dari pihak papa itu, akhirnya awal-awal waktu kami masih kecil, saya ingat persis di mana kami hari Minggu ke gereja. Nah, biasanya dia hari Jumat itu pergi ya Jumatan begitu. Sehingga waktu dia mulai masuk SMP dan SMA, pada akhirnya setelah mereka kembali ke Kristen, dan pada akhirnya papa cerita, waktu saya sudah mulai hampir masuk ke saat, papa bilang, kamu tahu nggak, papa berdoa untuk, kalau kita orang Poso bilangnya mama tua gitu, jadi kakaknya papa berdoa untuk mama tua itu kurang lebih 13 tahun begitu. 13 tahun, dan akhirnya mama tua tadi ini kemudian bersaksi dan kemudian mengatakan seperti, iya, beberapa kali saya dapat mimpi begitu, beberapa kali saya mimpi dan kemudian Tuhan kasih ayat yang saya baca begitu, yang saya baca, dan kemudian ayat itu berbicara bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, tetapi saudara, proses penantian untuk kembali kepada Kristus, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang dilakukan dari keluarga, dari kami, dari papa begitu, untuk kemudian mama tua ini kembali ke Tuhan. Dan pada hari ini kebenaran firman Tuhan diberikan judul bahwa penantian sebuah keluarga. Slide berikutnya. Jadi dalam masa penantian itu, kemudian akhirnya setelah saya coba mengingat cerita itu, mulai bertanya-tanya waktu itu, kira-kira papa bosan nggak ya? Papa bosan nggak selama 13 tahun berdoa supaya kakaknya ini kembali ke Tuhan? Waktu itu papa bosan nggak ya selama 13 tahun bergumul dalam doa-doanya, kemudian injili kakaknya secara pribadi supaya dia kembali ke Tuhan? Nah, sehingga kemudian ada orang-orang yang mengatakan, betulkah bahwa ya memang bahwa menunggu itu adalah sesuatu hal yang membosankan, ya memang menunggu adalah hal yang membosankan kalau misalnya kita nggak lakukan apa-apa selama proses penantian itu sendiri. Memang menunggu adalah hal yang akan menjadi hal yang sangat membosankan kalau selama proses penantian itu kita nggak lakukan apa-apa begitu. Sehingga Tuhan menuntun kita bagaimana caranya orang bisa mengenal Tuhan kalau misalnya kita nggak memperkenalkan mereka ke Kristus begitu. Nah, sehingga pada akhirnya ketika saya baca kebenaran firman Tuhan ini, kemudian saya menemukan bahwa ya, sejatinya bahwa Kristus bagi semua orang, Injil memang bagi semua orang. Tetapi faktanya saudara, kita sering menyimpan Injil, kabar baik itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana dengan kenalan kita? Bagaimana dengan circle kita yang belum kenal Tuhan? Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita? Atau mungkin ada keluarga kita yang belum pernah sama sekali mendengar kabar sukacita itu sendiri. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua orang percaya bahwa memang Injil semua orang, tetapi bagaimana caranya Injil itu bisa menjadi kesaksian. Alkitab mengatakan kesaksian bagi segala bangsa kalau misalnya nggak ada orang yang bergerak untuk menyampaikan Injil itu ke sana begitu. Nah, jadi Kornelius merupakan mengalami hal yang serupa, saudara. Dia menanti-nantikan Tuhan, sehingga di ayat yang ke-24 dikatakan begini, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi peristiwa di ayat yang ke-24 ini, di mana ketika kemudian mereka bertemu dengan Petrus, adalah sebuah peristiwa yang Alkitab catat di sini adalah peristiwa yang Kornelius nanti-nantikan begitu. Peristiwa yang Kornelius tunggu-tunggu sudah sejak lama. Nah, siapa Kornelius? Di ayat yang pertama begini dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Kornelius. Begitu. Nah, apa sebelum peristiwa yang terjadi di ayat yang ke-24, apa yang kemudian membuat Kornelius dikatakan di ayat yang ke-24 menanti-nantikan peristiwa ini, menanti-nantikan momen ini? Nah, saudara bisa melihat di sana begitu bahwa Kornelius sebelum di ayat yang ke-24 di sana, Kornelius menanti-nantikan untuk Tuhan bekerja bagi dirinya dan juga bagi keluarganya begitu.
Nah, Kornelius di sini adalah seorang yang non-Yahudi, tetapi Alkitab mengatakan ia saleh dan memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Dan di sana Tuhan menyatakan sesuatu kepada Kornelius di mana dalam doanya. Nah, kemudian yang terjadi juga kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya di sana, Petrus kemudian menolak dan ragu sebab Petrus berpikir bahwa Kristus sepertinya bahwa Kristus itu adalah hanya milik orang Yahudi saja begitu. Dan Injil itu, kabar baik itu hanya untuk kita saja begitu. Nah, apa yang kemudian membuat penantian Kornelius di sini tidak menjadi sia-sia? Di sana dikatakan Kornelius dalam doanya belum tahu persis apa yang akan terjadi di ayat yang ke-24. Tetapi di dalam doanya kemudian Tuhan melalui malaikatnya menampakkan diri kepada Kornelius. Di ayat yang keempat dikatakan begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Apa saudara yang kemudian membuat penantian Kornelius untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, sanak saudaranya kemudian mengenal Tuhan dan kemudian menerima Injil itu? Di pasal yang ke-10, apa yang kemudian membuat penantian ini tidak menjadi sia-sia? Yang pertama adalah kedekatannya dengan Tuhan. Inilah yang kemudian membuat penantian Kornelius tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi saya baca di ayat yang pertama hingga yang ketiga secara cepat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Kornelius. Nah saudara, yang membuat penantian Kornelius tidak menjadi sia-sia dalam proses penantian, bagaimana caranya aku, bagaimana caranya sanak saudaraku, bagaimana caranya sahabat-sahabatku bisa mengenal Tuhan. Yang membuat penantian ini tidak menjadi sia-sia adalah kedekatannya dengan Tuhan. Nah saudara, di sana di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dengan jelas di sana dicatat bahwa bagaimana Kornelius mendesain diri dan keluarganya untuk takut akan Tuhan. Padahal tadi kita lihat bahwa dia adalah orang yang non-Yahudi, begitu, orang Itali, begitu. Nah, Kornelius mendesain diri dan keluarganya untuk takut akan Tuhan. Di sana dikatakan ia saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kemudian rupa-rupanya itu saja tidak cukup. Menjadi saleh itu tidak cukup. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan melalui Kornelius. Dan Kornelius benar-benar mendesain diri dan keluarganya untuk takut akan Tuhan. Dan rupa-rupanya saudara, melalui kebiasaan-kebiasaan ini kemudian Tuhan memulai rencananya bagi keluarga Kornelius. Dalam doanya, dalam hubungannya secara pribadi dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan, jiwanya yang mungkin haus dan lapar untuk rindu mengenal Tuhan. Di sanalah kemudian Tuhan memulai rencananya yang besar bagi Kornelius, bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi sanak saudaranya, bahkan bagi orang-orang yang ada di dalam pasal 10 ini, saudara. Di sanalah kemudian Tuhan mulai menyatakan rencananya yang besar bagi Kornelius dan keluarganya, saudara. Nah, tetapi menariknya di sini ketika kemudian di ayat-ayat yang pertama di sana kita melihat bagaimana Tuhan mulai mengatakan bahwa ayat 4, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kemudian Kornelius mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan bahwa, dan sekarang ayat yang kelima, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Dengan lebih spesifik Tuhan memberikan instruksi di ayat yang ke-6, Petrus menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Luar biasa cara Tuhan kerja. Meskipun Kornelius nggak paham, memberikan instruksi yang jelas. Dan ayat yang ke-7, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan ayat yang ke-8, sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope.
Jadi dalam doa-doanya, dalam hubungannya secara pribadi dengan Tuhan, ada sebuah kerinduan yang dalam untuk gimana caranya aku bisa mengenal Tuhan. Gimana caranya keluargaku bisa mengenal Tuhan. Gimana caranya sanak saudaraku, sahabat-sahabatku bisa mengenal Tuhan. Dan di sana rupa-rupanya yang Cornelius nggak paham apa maksud penyataan ini. Yang Cornelius nggak ngerti apa maksud dari instruksi Tuhan ini. Dan dengan kedekatannya dengan Tuhan, kemudian Cornelius mulai menyadari, dan tanpa, atau mungkin juga tanpa disadari oleh Cornelius itu sendiri, Tuhan mulai mengerjakan rencananya, proyek Tuhan yang besar, bukan hanya bagi Cornelius, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sanalah kemudian Tuhan mulai menyatakan rencananya yang besar bagi Cornelius, dan dengan cara yang tidak masuk di akal di sana. Penyataan Tuhan kepada Cornelius itu dimulai di ayat yang pertama. Tuhan menyatakan kepada Cornelius rencananya, kemudian di ayat-ayat berikutnya nanti kita akan lihat, kemudian di sana Petrus menolak karena satu dan lain hal, hingga pada akhirnya klimaksnya di mana pada akhirnya mereka mengerti. Jadi dari dua latar peristiwa dan tempat yang berbeda, Tuhan menyatakan diri pertama-tama kepada Cornelius, memberikan instruksi cari orang. Di sana ada orang yang bernama Simon yang disebut Petrus di kota Yope. Dan pada saat yang sama, saudara bisa melihat di sana seperti Tuhan seolah-olah menjadi sutradara untuk menyatakan rencana yang besar. Di ayat yang ke-9, di sana dikatakan keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, saudara, Cornelius tidak mengerti betul apa sih yang Tuhan mau lakukan untuk aku dan keluargamu. Tetapi satu yang pasti bahwa Cornelius memiliki kerinduan yang dalam. Supaya apa? Supaya saya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan hanya saya, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Kerinduan inilah yang kemudian membuat Tuhan melihat bahwa ya ini perlu sesuatu, ada sesuatu yang harus dilakukan supaya rencana besarku, proyek besarku ini bisa dinyatakan untuk Cornelius dan keluarganya. Nah, rencana Tuhan yang kayaknya sulit dimengerti oleh Cornelius, namun Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi Cornelius. Nah, ini mungkin yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, saudara. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, bagaimana ya Tuhan, aku udah ikut Tuhan udah begitu lama, aku udah kenal Tuhan begitu lama. Dan mungkin ada di antara saudara yang mungkin terpikir dan terbesit di dalam hati, gimana dengan papaku, gimana dengan mamaku, gimana dengan adekku, gimana dengan kokoku dan lain sebagainya. Nah, saudara, mungkin hari ini kita mungkin belum mengerti dan belum melihat bagaimana sih cara Tuhan bekerja. Mungkin nggak sih Tuhan selamatkan saudaraku? Mungkin nggak sih Tuhan nyatakan sesuatu kepada orang tuaku? Tetapi saudara, kadangkala memang rencana Tuhan sulit untuk kita mengerti begitu. Namun pantas untuk kita percaya, ya men. Sulit untuk kita mengerti, namun pantas untuk kita percaya, saudara. Sebab apa? Kadangkala Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, melakukan sesuatu yang di luar, yang menurut kita mungkin ini benar, seharusnya kayak gini Tuhan, seharusnya seperti ini Tuhan. Tetapi Cornelius kemudian Tuhan mengerjakan sesuatu dalam keluarganya melalui rencananya yang besar, yang awalnya mungkin sulit untuk dimengerti. Namun ketika Cornelius memilih untuk percaya mengikuti instruksi Tuhan, dan di dalam kedekatannya dengan Tuhan, inilah kemudian yang menjadi kunci keyakinan Cornelius akan rencana Tuhan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi keluarganya. Kedekatannya dengan Tuhan, inilah kemudian yang menjadi kunci di mana Cornelius menjadi percaya diri bahwa ya Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud yang besar bagi keluarga. Sebab apa? Di dalam relasi dengan Tuhan, di dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam doa-doa pribadi kita dengan Tuhan, di sanalah kemudian Tuhan menyatakan banyak hal yang mungkin sulit untuk kita mengerti, yang mungkin sulit untuk kita pahami, yang mungkin sulit untuk kita ukur secara rasional. Tetapi di sanalah ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menyatakan sesuatu bagi kita. Dan rencana Tuhan tidak hanya berbicara selalu bagi kita dan diri kita sendiri, tetapi selalu melibatkan banyak orang. Rencana Tuhan selalu tidak hanya cukup berhenti sampai di kita, tetapi kepada setiap orang. Di sanalah dalam hubungan pribadi Cornelius dengan Tuhan,
di sanalah kemudian Kornelius menjadi yakin dan menjadi percaya bahwa ya, Tuhan punya rencana yang besar bagi keluargaku. Tuhan punya rencana yang besar bagi diriku, bagi sahabat-sahabatku. Dan di ayat yang keempat di sana ditegaskan, dikatakan begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kemudian Tuhan melalui malaikat ini menjawab, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Slide berikutnya. Sebelumnya. Ya. Nah, itu saudara. Kita melihat tadi di sana bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Kornelius, kemudian di Yope, tempat yang berbeda, Tuhan menyatakan diri juga ke Petrus. Dan pada akhirnya ayat 34 dan 35, kemudian mereka menjadi mengerti dan kemudian mereka menjadi memahami bahwa ya, Tuhan punya maksud yang besar. Dan ini terjadi di tempat yang berbeda, peristiwa yang berbeda dengan waktu yang berbeda, saudara. Luar biasa cara Tuhan bekerja. Kemudian slide berikutnya lagi. Nah, apa yang kemudian membuat penantian dari seorang Kornelius tidak menjadi sia-sia? Yang kedua adalah kerinduan akan lawatan Allah. Di ayat yang ke-24 di sana dikatakan, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Di ayat yang ke-44 kita lompat di sana dikatakan bahwa ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat yang ke-48 Tuhan bekerja, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kornelius memiliki kerinduan yang dalam untuk bagaimana caranya dia bisa mengalami Tuhan. Meskipun yang tadi sudah kita lihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak masuk akal dengan peristiwa dan tempat yang berbeda-beda. Di sana dikatakan di ayat yang ke-9 ketika Petrus sedang berdoa, kemudian ayat yang ke-10, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya, Petrus diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah, yang bikin Petrus kaget. Ayat yang ke-12, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kemudian ayat yang ke-13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Mungkin kalau saudara lihat di ilustrasi atau gambar-gambar anak sekolah minggu, kain putih yang ya kayak keempat sisinya dipegang, kemudian di dalam itu ada berbagai macam binatang-binatang yang haram begitu. Sehingga orang-orang kemudian memakai ayat ini kadang-kala untuk berbicara tentang makanan, babi boleh nggak, ular boleh nggak. Tetapi saudara, kembali ke sini bahwa sebenarnya Tuhan menyatakan sesuatu, bahwa sesuatu yang Petrus lihat ini nggak masuk akal, karena saya orang Yahudi yang sungguh-sungguh gitu. Dan di perjanjian lama dengan jelas dikatakan bahwa segala sesuatu binatang yang haram itu nggak boleh dimakan. Tetapi Tuhan menggunakan ini sebagai sebuah ilustrasi bahwa sebenarnya keselamatan itu tidak hanya milik orang Yahudi saja, tetapi kasih Allah, kabar baik itu untuk semua orang. Sebab orang-orang Yahudi kemudian merasa pede dan bangga bahwa ya, Yesus hanya untuk kami, Injil itu hanya untuk kami. Dan kemudian Tuhan menyatakan penyataan melalui ilustrasi ini kepada Petrus bahwa makan, cepat makan. Saya berpikir ketika baca kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kalau misalnya Petrus ini orang poso, mampus saudara. Pokoknya kalau orang poso bilang yang berkaki itu yang gak dimakan cuma kursi sama meja begitu. Kalau yang merayap yang gak dimakan itu cuma tali sama kabel begitu. Kalau yang terbang itu yang gak bisa dimakan cuma ini pesawat sama helikopter begitu. Saya bayangkan, kalau saya jadi Petrus ini Tuhan tidak suruh juga pasti saya makan karena lapar tuh, aduh, daging enak begitu. Tapi saudara, Tuhan menyatakan sesuatu dalam kerinduan Kornelius kepada Tuhan, kerinduan Kornelius akan lawatan Allah kepada keluarganya. Kornelius di ayat yang ke-24 dikatakan sedang menantikan mereka dan telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Nah saudara, kembali, jadi penglihatan itu datang sampai ketiga kali. Di ayat 14 jelas dikatakan di sana, dan di ayat
ke-17, Petrus ini jadi bingung, saudara. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Kemudian mereka memanggil Petrus. Kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan di sana begini, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Kemudian ayat yang ke-22 di sana, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya untuk mendengar apa yang akan engkau katakan. Jadi Petrus juga belum ngerti gitu. Apa sih yang Tuhan mau lakukan? Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Di saat yang sama kembali ke ayat-ayat yang pertama tadi juga Kornelius belum mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi sama-sama bingung gitu. Nah kemudian di sana di ayat yang ke-24 saudara bisa melihat dikatakan bahwa Kornelius sedang menantikan Petrus dan utusannya tadi. Dan dalam proses penantian itu mereka, Kornelius itu sendiri memanggil saudara dan sahabat-sahabatnya. Begitu. Nah kemudian di sana saudara bisa melihat bahwa Tuhan tidak hanya bekerja kepada Kornelius dengan sesuatu yang kelihatannya belum kelihatan dan belum mengerti sama sekali seperti apa Tuhan mau kerja dan bagaimana caranya Tuhan melakukan sesuatu. Dan pada saat yang sama saudara, di sana rupanya Tuhan juga bekerja kepada Petrus dengan cara yang tidak masuk di akal. Kembali ke slide berikutnya. Dengan cara yang Petrus juga nggak ngerti, bahkan dengan cara yang Petrus nggak mau lakukan sama sekali begitu. Apa sih Tuhan maksudnya? Aku ini orang Yahudi yang sungguh-sungguh memelihara Taurat Tuhan begitu. Masa Tuhan suruh aku makan berbagai macam makanan-makanan yang Alkitab larang begitu. Nah di sisi lain saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan juga bekerja juga kepada Petrus untuk menghancurkan hal-hal yang menghalangi rencana Tuhan bagi keluarga Kornelius. Apa itu budaya dan persepsi Petrus tentang dirinya dan orang Yahudi yang tadi kemudian dengan pedenya bahwa ya keselamatan hanya untuk kami, keselamatan hanya untuk kita begitu. Nah di ayat yang ke-28 di sana dengan jelas dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, Petrus berkata kepada Kornelius tadi, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Kemudian Petrus mengatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ayat 29 itu sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu aku datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Dan kemudian Kornelius kembali menjelaskan, ya kemarin itu kira-kira 4 hari yang lalu aku mendapat penglihatan begitu, suruh panggil Petrus yang ada di Yope dan dengarkan apa yang dia ingin katakan. Dan pada akhirnya dari tadi 2 orang yang gak ngerti di tempat yang berbeda, di hari yang berbeda saudara, Petrus dan Kornelius, pada akhirnya disinilah kemudian mereka melihat rencana Tuhan itu, bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi Kornelius, bukan hanya bagi Kornelius tetapi juga bagi Petrus. Dan ayat yang ke-34 di sana dikatakan begini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang begitu, bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi Tuhan juga bekerja tidak hanya kepada Kornelius tetapi juga kepada Petrus untuk menghancurkan, untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan bagi keselamatan Kornelius dan keluarganya. Mungkin hari ini saudara bergumul dengan berbagai macam hal ketika ya kita punya proyek Natal, Christmas caroling begitu ke keluarga-keluarga. Mungkin saudara kemarin pas rapat kan itu ramai ya, gimana nanti Pak kita ngomongnya ke Papa, gimana kita ngomongnya ke orang tua kayak gimana begitu. Mungkin ada ketakutan-ketakutan, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Serahkan semuanya ke Tuhan
dan lakukan tanggung jawab kita, saudara. Dan di sanalah ketika kita melakukan tanggung jawab kita, ketika Tuhan tahu maksud hati kita, kerinduan kita bahwa bagaimana caranya orang tua, keluarga bisa mengenal Tuhan. Di sana kemudian Tuhan akan memulai rencananya yang besar, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya Kornelius dan Petrus pada akhirnya memahami, ya ternyata ini maksud Tuhan. Ternyata ini maksud Tuhan. Dari kebiasaan-kebiasaan Kornelius, dan kemudian dia nggak ngerti, ada kerinduan yang dalam kepada Tuhan, bagaimana caranya dia bisa mengenal Tuhan, bagaimana caranya orang-orang di sekitarnya bisa mengenal Tuhan. Inilah yang kemudian membuat Tuhan bekerja, menyatakan sesuatu bagi keluarga. Dan pada akhirnya orang-orang di sana mengenal Tuhan. Di sana dikatakan bahwa mereka menerima Roh Kudus, dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis, begitu ya. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kita nggak ngerti, dengan cara-cara yang kita tidak paham, dengan cara-cara yang menurut kita tidak masuk akal. Kalau itu sudah menjadi rencananya Tuhan, kalau itu sudah menjadi agendanya Tuhan, saudara, percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan yang besar bagi saya dan saudara, bagi orang-orang terdekat kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat-sahabat kita. Saya cerita ke beberapa jemaat di KTB, ya punya kerinduan untuk penginjilan begitu. Dan beberapa kali saudara, ya kadang ditolak begitu, kadang akhirnya kita jadi berdebat begitu, kadang akhirnya kita jadi ya berdebat sampai ya kadang-kadang pembicaraan nggak enak gitu. Ada juga yang kemudian bersedia untuk didoakan begitu, ada kemudian yang terbuka begitu. Tapi saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan itu, Injil itu tidak pernah sia-sia. Tugas kita hanya menabur, saudara. Lakukan yang terbaik, nanti urusan ya mereka menerima Tuhan, atau misalnya nanti mungkin ada orang yang menuai, tapi tanggung jawab kita itu adalah menabur begitu. Ketika benih itu sudah tumbuh begitu, ada waktunya nanti kemudian Tuhan bekerja, menyatakan sesudah, mungkin orang lain yang akan mulai, tidak masalah, saudara. Yang penting ada jiwa yang diselamatkan begitu. Dalam kesaksian di awal tadi saya seperti itu. Awalnya waktu doakan kakaknya itu ditolak, kadang-kala juga kakaknya cuma ya senyumin aja begitu. Tetapi rupanya diam-diam Tuhan juga kerja kepada pribadinya, saudara. Diam-diam juga Tuhan kerja kepada pribadinya, dan kita semua nggak ngerti apa yang betulkah yang kita lakukan sekarang begitu. Kayaknya nggak ada hasil gitu. Kayaknya nggak ada progres gitu. Rupanya Tuhan bekerja, dan pada akhirnya momen yang sangat luar biasa ketika kemudian orang tua saya itu kemudian memberi diri untuk dibaptis, saudara, oleh adiknya sendiri. Puji Tuhan. Dan mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, gimana caranya mereka bisa mengenal Tuhan, gimana caranya aku bisa membawa Kristus, memperkenalkan mereka ke Injil itu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam ketika ada kerinduan dan ada usaha kita untuk melakukan tanggung jawab, memberitakan Injil, memperkenalkan orang ke Kristus. Di sanalah Tuhan bekerja. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak pahami, mungkin ada hal-hal yang kita nggak ngerti, mungkin ada hal-hal yang menurut kita kayak nggak ada hasil, kayaknya nggak ada progres begitu. Tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal, sebab kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan, saudara. Jadi yang membuat penantian Kornelius tidak menjadi sia-sia, yang kedua adalah kerinduan Kornelius yang dalam untuk Tuhan melawat keluarganya. Jadi Tuhan bekerja kepada Petrus sedemikian rupa untuk menyatakan, untuk menghancurkan dan menyingkirkan berbagai macam hal yang menghalangi rencana Tuhan yang besar bagi keluarga Kornelius. Penantian yang adalah wujud dari kerinduan Kornelius akan rawatan Allah pada akhirnya berbuah manis dengan kabar baik yang mereka terima. Di ayat yang ke-48 dengan jelas di sana dikatakan begitu, saudara. Dan tidak, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan bagi keluarga kita. Begitu. Kita melihat proyek Christmas Caroling dengan antusias, dengan optimis bahwa ini akan menjadi langkah awal di mana Tuhan bekerja tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi keluarga kita. Kemarin dengan Bagus sempat di mobil sempat
tahu, Pak, kok semua kita jadi panitia ya, Pak? Begitu. Bapak bilang, iya Mon, tapi memang beda dengan tahun-tahun kemarin begitu. Karena tahun ini kita fokusnya keluar gitu. Jadi semua jemaat ambil bagian gitu. Percayalah saudara, ketika kita melihat proyek Natal, kita dengan optimis kita akan melihat di mana ini menjadi suatu momen awal, langkah awal, di mana kemudian Tuhan menyatakan rencananya yang besar, bukan hanya bagi diri kita, bukan hanya bagi pribadi kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita. Ya mungkin ada ketakutan-ketakutan, sekali lagi ada kekhawatiran-kekhawatiran, atau mungkin juga ada rasa malu begitu. Gimana nanti Papa lihat aku main gitar atau nyanyi di depan mereka begitu kan? Nah, tetapi percayalah Tuhan, percayalah saudara, yang kita lakukan, benih yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti selalu punya maksud dan rencana yang besar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang seperti Petrus dan Kornelius, kadang-kadang Tuhan itu bekerja, kadang-kadang suka mendahului kita begitu. Suka mendahului kita. Dan ketika kemudian Kornelius berdoa, rupa-rupanya tadi kita lihat bahwa ternyata Tuhan setelah itu Tuhan langsung bekerja kepada Petrus yang sedang berdoa juga gitu. Jadi dia mendahului Kornelius begitu. Sebelum tadi orang-orang utusannya itu sampai ke Yope gitu. Jadi Tuhan mendahului Kornelius melalui doa-doanya begitu. Bahwa aku punya maksud yang besar ini, rencanaku yang besar bagi Kornelius dan keluarganya. Dan Tuhan mendahului Kornelius, dan pada akhirnya mereka memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu mendahului mereka ketika mereka berdoa begitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita manusia suka terburu-buru dan tergesa-gesa. Kapan Tuhan, udah waktunya kayaknya, udah terlalu lama begitu, udah terlalu lama menunggu begitu. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan selalu bekerja di saat dan situasi yang tepat, saudara. Masalahnya mau nggak kita lakukan tanggung jawab, mau nggak kita mulai sounding ke saudara-saudara kita mulai sounding ke keluarga kita, bahwa aku sudah mengalami perubahan, bahwa aku tidak seperti dulu lagi begitu. Nah, itu kemudian menjadi titik awal di mana Tuhan pada akhirnya bekerja kepada kita dan keluarga kita, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menyatakan maksud Tuhan yang besar. Jadi Injil, saudara, memang ditujukan bagi semua orang, tapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi PR-nya adalah, maukah kita membawa kabar baik itu ke setiap orang di sekitar kita? Maukah kita membawa kabar baik? Maukah kita menyuarakan terlebih dahulu Injil kabar baik Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita? Itu adalah PR yang sampai hari ini masih terus dikerjakan. Di sini ada misionaris juga, alumni Satya dari Amerika yang pelayanan di bidang misi, saudara. Orang-orang di bidang misi itu tahu betul bagaimana perjuangan, harga yang harus dibayar ketika berusaha untuk orang-orang itu mengenal Tuhan, memperkenalkan Injil kepada setiap orang. Dan kembali lagi ke kita, saudara. Memang kalau Injil itu adalah bagi setiap orang, tetapi pertanyaannya adalah, adakah dari antara kita yang mau diutus? Adakah dari antara kita yang mau ikut ambil bagian dalam proyek, dalam rencana Tuhan yang besar, yang bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi setiap orang? Sudahkah Tuhan dinantikan di keluarga kita, saudara? Sudahkah Tuhan menjadi pribadi yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan dalam keluarga kita? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita, saudara. Mari kita buka ayat yang terakhir dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya minta salah satu teman mahasiswa untuk membacakannya buat kita. Ya. Tuhan tidak kalah menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar menghadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Dan tidak ada satupun hal yang dapat menghalangi rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Meskipun mungkin kita mengatakan sebagian orang melihat bahwa Tuhan kayaknya udah gak kerja nih,
Wah, Tuhan kayaknya udah nganggur nih, Tuhan kayaknya udah nggak lakukan apa-apa, nggak ada progres begitu. Tetapi ada waktu, ada timing yang Tuhan kasih supaya apa? Supaya setiap orang itu bisa diselamatkan. Nah, masalahnya kembali lagi ke PR tadi. Adakah orang yang mau diutus? Adakah orang yang mau bekerja dan ikut ambil bagian dalam proyek Tuhan yang besar? Adakah di antara saudara, di antara saya dan saudara yang mau ikut terlibat menjadi pelopor-pelopor kabar baik itu? Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya jemput pemain musik. Kita pejamkan mata jasmani kita, nyanyikan pujian yang mengatakan, Tuhan, inilah hidupku, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Inilah
kami mungkin ada nama-nama yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami jangkau, untuk kami injili, untuk kami seberangkan, untuk kami perkenalkan kepada Kristus. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami keberanian, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, Tuhan, supaya Injil itu, kabar baik itu tidak hanya berhenti sampai di kami, tetapi kepada orang-orang di sekitar kami, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya memampukan kami untuk menjadi peka dan kami menjadi mengerti dan taat dengan apa yang Tuhan instruksikan bagi kami, dan melihat setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Ketika ada kesempatan bagi kami untuk memberitakan kabar baik itu kepada keluarga kami, kepada orang-orang terdekat kami, Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan mengasihi setiap orang. Terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama kami segenap keluarga gereja mau mengucapkan terima kasih buat Raymond, buat Evangelist Raymond ya, Dr. Evangelist Raymond buat firman yang luar biasa. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Langsung kita mau berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah memberikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau memakai Raymond ya Tuhan untuk menyampaikan message yang Engkau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah sepulang dari tempat ini ya Tuhan, kami benar-benar memaknai ya Tuhan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Raymond ya Tuhan. Dan kami juga dapat memaknai firman itu dan juga melakukannya ya Tuhan. Melakukannya di dalam dan melakukan dan menerapkannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya yang Kau percayakan kepada kami ini dapat kami gunakan dengan baik untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan berkatilah persembahan yang akan Kau berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang Kau berikan ini benar-benar berasal dari hati kami dan berguna bagi pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening yang tertera, atau kalau teman-teman ingin memberikan secara cash bisa melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan 2 ayat di Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang sudah setia untuk memberikan persembahan misi, persepuluhan dan juga mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Oke, saya juga ingin mengucapkan welcome buat semua teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Welcome juga buat teman-teman yang join secara online. Saya welcome kalian semua. Kami sangat senang untuk bertemu dengan kalian dan kami sangat terbuka untuk mengenal kalian lebih dalam lagi. Ingin mengingatkan juga kalau ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini di SF Church di Republik Hersalon lantai 3. Nah, dan ibadah kami juga disertai dengan ibadah Sunday School. Jadi buat teman-teman yang memiliki kerabat atau yang memiliki anak-anak bisa diperkenalkan dengan Tuhan sejak dini di Sunday School ini. Nah, lalu di hari Selasa kita akan ada MOR. Nah, MOR ini disertai dengan rapat panitia Natal. Jadi take note buat semua panitia, kemarin sudah disampaikan. Kalau Selasa ini kita akan mengadakan meetingnya secara onsite ya guys, di tempat ini juga. Jadi ingin mengingatkan kepada seluruh panitia Natal kalau Selasa ini kita akan ada Christmas meeting jam 7 malam di tempat ini dan disertai dengan moment of restoration. Jadi buat teman-teman yang ingin tergabung juga di dalam MOR kita bisa juga join secara onsite di tempat ini. Lalu hari Kamis hari Rabunya dulu. Hari Rabu ada yang spesial dari KTB Mahasiswa. Kita kasih tepuk tangan yuk buat supportnya. Luar biasa ya guys.
kita ini mengadakan board game night. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung kontak ke teman-teman mahasiswa kita. Nah, board game night-nya ini diadakannya di board game, di markas Basecamp Board Game. Basecamp Board Game Cafe and Store itu di daerah Citraland. Diadakannya di jam 6 hari Rabu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memiliki kerabat atau teman mahasiswa atau teman-teman sendiri mungkin merasa mahasiswa, pengen jadi mahasiswa lagi ya, terus pengen join di board game night ini, bisa join karena acaranya pasti seru banget, ya pasti seru banget. Nah, ini acaranya ini diadakan di hari Rabu, tanggal 30 Oktober, Rabu ini di Basecamp Board Game Cafe and Store, itu di daerah Citraland situ. Nah, tapi kalau teman-teman mau info lebih lanjut, bisa kontak teman-teman mahasiswa kita, akan dikasih tahu detailsnya, atau mungkin bisa berangkat bareng-bareng atau gimana. Jadi ada baiknya teman-teman kalau mau join bisa langsung kontak teman-teman mahasiswa kita. Acaranya ini free entry ya guys, free entry, main board game bersama. Wah, seru ya, itu kalau ingat-ingat masa-masa dulu masih lebih muda gitu kan ya, seru ya. Oke, lalu hari Kamisnya kita ada KTB. Kalau kemarin kita sempat libur untuk rapat panitia, hari Kamis ini KTB diadakan kembali. KTB kita ada di 34, KTB Barat 1 dan 3, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Hari Kamis jam 7.30. Untuk teman-teman yang mau join KTB bisa kontak teman-teman yang sudah join KTB juga. Oke, dan lalu KTB mahasiswa dia juga ada di hari Jumat jam 7 di tempat ini di lantai 6. Sama di gedung yang sama di SF Church tapi di lantai 6. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Bu Lili. Puji Tuhan, selamat hari Minggu semua jemaat yang sudah hadir hari ini. Puji Tuhan, semua sudah memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kalian berikan itu tidak akan sia-sia. Sama seperti Cornelius, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan dan memberikan sedekah kepada Tuhan, dan mata Tuhan melihat semua yang Cornelius lakukan. Kadang-kala kita berpikir kita memberikan waktu datang ke gereja, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, siapa yang melihatnya? Kadang-kala kita berdoa kepada Tuhan dan kita merasa seperti menaikkan doa itu menghantam tembok, langit-langit, plafon di atas ya, kayaknya nggak sampai kepada Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Cornelius. Demikian juga mata Tuhan melihat kita sekalian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan menutup ibadah dan saya akan minta Pak Yosafat yang hadir bersama dengan kita pagi hari ini, Pak Yosafat dan Ibu Gledi bisa bangkit berdiri dan menghadap ke jemaat supaya mereka bisa mengenal ya. Pak Yosafat dan Ibu Gledi adalah alumni Sakti dan Pak Yosafat sudah tinggal kurang lebih sekitar 12 tahun ya di Amerika, kemudian sudah 5 tahun menikah dengan Ibu Gledi. Sebelumnya Ibu Gledi ini melayani di Jakarta ya, adalah pelayan Injil di SCA di Jakarta, kemudian menikah dan tinggal di Amerika bersama-sama, dan mereka dalam kunjungan misi ke Indonesia ya. Terima kasih sudah mengunjungi di tempat ini ya. Oke, dan saya akan minta Pak Yosafat bisa berdoa untuk menutup ibadah kita dan saya akan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini. Kami percaya kami dipersiapkan masing-masing orang untuk dipakai Tuhan. Pertama-tama untuk keluarga kami. Kami mau memberitakan Injil. Kerajinan kami tidak mau kendor Tuhan, tapi roh kami tetap menyala-nyala. Karena ada tugas yang mulia, amanat agung. Kami tidak hanya hidup biasa-biasa saja, kerja, tidur, makan, tapi ada tugas yang mulia, ada amanat agung untuk pergi dari tempat kami berada untuk memberitakan Injil Tuhan. Tolong kami semua masing-masing di tempat ini,
kami yang masih single, yang sudah menikah, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pada saat kami menerima kuasa, kami akan menjadi saksi-Mu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab setiap pergumulan doamu dan melawat engkau. Kiranya Tuhan memperhatikan semua apa yang saudara berikan dan membalasnya dengan berlimpah-limpah. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua para pelayan sudah melayani hari ini. Tuhan